Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 149 sampai dengan 151. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu membuka gerbang dunia. Kita akan bahas pada kegiatan yang ketiga, yaitu menganalisis sajian visual dari buku bergambar. Dan ini dibahas di semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 149. Kegiatan 3, menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Kita bahas pada bagian kupas teori. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan buku bergambar? Nah, kemudian perhatikan tulisan yang berwarna biru. Buku bergambar adalah buku yang terdiri atas elemen teks dan gambar yang saling mendukung. Bagaimana buku bergambar dibuat? Untuk membuat buku bergambar yang baik, penulis, ilustrator, editor, dan penata letak atau desainer bekerja sama untuk menghasilkan teks cerita dan gambar atau ilustrasi yang padu dan memikat. Elemen teks dan gambar pada buku membantu membaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, dan suasana pada bacaan. Misalnya, melalui penggambaran gestur ekspresi wajah, komposisi warna, kalian dapat menafsirkan emosi tokoh yang disampaikan oleh penulis. Kalian juga dapat menafsirkan suasana dan emosi yang dibangun sepanjang cerita melalui pemilihan warna, fokus, dan gerak benda dalam gambar pada buku. Sebelum menganalisis gambar pada buku hitam dan U, kenalilah beberapa istilah berikut ini. Yang pertama, nada atau ton. Dihasilkan dari pencampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi. Senang atau ceria, optimistis, muram atau sedih yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua adalah fokus. Fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. Sekarang, berlatihlah menganalisis gambar pada buku hitam dan U. Kalian juga dapat mendiskusikan jawaban kalian dengan teman. Maka di halaman 150 ada tabel 5.3, yaitu analisis sajian visual dalam buku bergambar. Perhatikan soal yang pertama, gambarnya adalah gambar dari seorang anak, di belakangnya yang warna hitam, dan satu lagi ada tulisan. Perhatikan pertanyaannya. Yang pertama, apakah fokus pada gambar di bab 1 ini? Yaitu fokus pada wajah hitam yang panik. Perhatikan, ini adalah fokus pada wajah hitam yang panik. Yang kedua, apakah yang ditunjukkan oleh tulisan huruf tegak bersambung pada latar belakang? Perhatikan, ini adalah tulisan huruf tegak bersambung. Maka jawabannya adalah sair lagu semong. Ede semong kahane, turyang dan nenekta. Kemudian yang ketiga, menurutmu mengapa ilustrator memilih warna hitam sebagai warna latar? Emosi apa yang ingin digambarkan ilustrator? Ini adalah warna-warna hitam sebagai latarnya. Jadi tujuannya adalah agar mendukung emosi takut wajah hitam. Ini adalah wajah panik atau wajah takut dari hitam. Digambarkan untuk mendukungnya adalah dengan warna hitam. Emosi apa yang ingin digambarkan oleh ilustrator adalah emosi ketakutan. Yang keempat, menurutmu apakah ilustrator telah berhasil menggambarkan ketakutan dan suasana yang mencekam saat tsunami terjadi? Perhatikan, ya, telah berhasil.
Jadi silakan lihat wajah hitam yang terlihat panik dan ketakutan serta latarnya yang berwarna hitam. Selanjutnya nomor 2. Ini adalah gambar seorang anak di depan dan seorang anak di belakang yang sedang melambai. Ini adalah sedang bermain gansing. Pertanyaannya, yang mana hitam pada gambar ini? Nah, berarti yang hitam itu adalah anak yang melambai di belakang. Perhatikan yang berwarna biru atau memakai baju warna biru, celana warna merah. Apa yang dilakukan oleh hitam? Terlihat bahwa hitam mencoba memanggil anak di depannya. Bagaimana gestur tubuh dan ekspresi wajah hitam? Antusias dan semangat. Yang keempat, mengapa hitam digambarkan seperti itu? Ya, ia menyangka menemukan Michelle, sahabatnya. Terus yang kelima, bahagia. Apa perasaan hitam yang ingin ditunjukkan oleh ilustrator? Yaitu bahagia dan lega. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan, ini adalah gambar hitam. Itu sedang membuat gansing, membuat banyak gansing. Pertanyaannya, mengapa hitam berseru 1000 gansing kejutan pada teks cerita tersebut? Maka jawabannya, karena hitam membuat sangat banyak gasing. Yang kedua, apakah warna yang menonjol pada gambar ini? Perhatikan, warnanya adalah warna kuning. Yang ketiga, berdasarkan warna pada gambar, bagaimana perasaan hitam? Hitam mulai merasa bahagia dan optimis. Kemudian yang keempat, apakah perbedaan menonjol gambar ini dibandingkan dengan gambar-gambar lain pada halaman sebelumnya? Kalau halaman sebelumnya itu latarnya adalah berwarna hitam. Sedangkan sekarang latarnya berwarna kuning. Jadi warna yang digunakan lebih cerah, tidak mencekam lagi. Nomor 4. Ini perhatikan, ini adalah hitam karena ini adalah ciklam. Ini sedang berada di laut. Pertanyaan pertama, hitam dan ciklam sedang berada di mana? Maka jawabannya adalah di laut. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh hitam dan ciklam? Kalau kita perhatikan dari gambar ini, bahwa terlihat hitam dan ciklam itu hendak memancing. Kemudian yang ketiga, jadi silakan perhatikan gambar gestur dari hitam. Bagaimana perasaan hitam berdasarkan gesturnya? Maka kalau kita lihat dari gesturnya adalah lega, ikhlas, dan bahagia. Yang keempat, menilik warna yang digunakan pada gambar ini. Bagaimana nada dan situasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalau kita lihat bahwa gambarnya itu memiliki warna, ada warna putih, ada warna kuning, kemudian ada warna biru sedikit. Dan ini adalah warna biru dari laut. Maka dapat kita simpulkan bahwa itu adalah menggambarkan nada atau situasi optimis. Kemudian yang kelima, dapatkah kalian mengenali perubahan warna yang digunakan penulis dari bab 1 hingga bab 7? Apa yang ingin disampaikan penulis dengan perubahan warna tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat itu bahwa dapat dikenali. Warnanya itu dari sendu atau gelap itu semakin cerah. Kalau kita perhatikan dari bab 1 itu warnanya hitam, makin ke bab 2, ke bab 3 sampai ke bab 7 itu warnanya makin cerah. Jadi warnanya dari sendu atau gelap menjadi semakin cerah. Tujuannya apa? Atau apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau ilustrator? Jadi ilustrator ingin menggambarkan suasana hati hitam yang perlahan-lahan berubah dari takut menjadi ikhlas dan kembali menjadi bahagia. Kesimpulannya adalah dengan menganalisis gambar pada cerita fiksi, kalian
Berlatih untuk menilai tujuan penulis dalam menyajikan elemen visual dengan kritis. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 149 sampai dengan 151. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.